Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kelompoknya saya hari ini kita sudah sampai memasuki pintu gerbang masuk dari Museum Kota Lama ya. Nah kebetulan di sini ada beberapa kolam ya. Yang sebelah sini ada kolam ya untuk apa sih istilahnya kayak menghias lah. Nah kebetulan di sini juga kita dibagi dua kloter ya. Jadi ada kloter pertama yang masuk dari sebagian, lalu sebagian lagi ada kelompoknya kita dan kelompok Malina Salma. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita sudah sampai di dalam Museum Kota Lama Semarang ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa hal-hal menarik. Sebagian kita menunggu juga teman-teman yang akan nanti keluar dari museum ini. Nah, salah satu hal yang menariknya yang museum ini berada di tengah-tengah jalan raya. Silahkan kamera bisa menghadap ke sana. Iya. Nah, lalu di sini ada beberapa teman-teman yang akan saya bimbing ya. Jadi nanti untuk kita masuk ke dalam museumnya, kita akan melaksanakan edukasi serta pemahaman terkait peninggalan artefak yang ada di Museum Kota Lama Semarang sejak tahun 1457 hingga sekarang. Di sini ada perahu, ya, perahu. Ada perahu. Ya, kurang lebih seperti itu dulu. Nanti kita tunggu teman-teman yang lain keluar lalu kita masuk ke dalam. Ya, cukup sekian. Begitupun Kota Semarang yang muncul dan berkembang pesat sebagai sentral perniagaan kala itu di pusat Pulau Jawa dengan sungai sebagai pusat dan moda transportasi utama. Izinkan saya bertanya, apakah para teman-teman di sini sudah pernah berkeliling di kawasan Kota Lama Semarang? Mungkin belum ya. Dan perlu diketahui di dalam Kota Lama Semarang sendiri itu ada namanya jembatan. Itu jembatan yang dinamakan Jembatan Berok. Dan Jembatan Berok ini dulunya menjadi cagar budaya yang menjadi saksi bisu atas perkembangan Kota Semarang di masa lalu. Dan di bawah Jembatan Berok ini terdapat sebuah sungai yang menjadi satu-satunya akses bangsa asing ketika ingin masuk ke dalam kawasan Semarang. Dan tentunya diameternya lebih besar sehingga kapal-kapal berukuran sedang hingga besar bisa masuk ke daerah kawasan Semarang. Dan perlu diketahui juga pada tahun 1820-an Kota Semarang menjadi kota yang sibuk akan perdagangan tingkat internasional di masa lalu. Dan di depan teman-teman ini terdapat gambaran di mana suasana akan aktivitas perdagangan di mana melibatkan perahu dan sungai akan menjadi sarana dan prasarana aktivitas perdagangan di Kota Semarang di masa lalu. Dan untuk sekarang saya persilahkan kepada para teman-teman jika ingin berfoto di konten ini, para teman-teman juga diperkenankan jika ingin menaiki kamera bisa bergantian 3-4 orang. Jika Semarang sejak lama dikenal. Dan berikut ini merupakan visualisasi Kota Semarang di abad ke-8. Dan di abad ke-8, Kota Semarang masih berupa lautan dengan gugusan pulau-pulau kecil yang berada di sekitar Kota Semarang. Dan untuk garis pantainya sendiri di masa lalu itu dapat ditarik dari kawasan Tugu Muda hingga ke daerah Simongan. Dan perlu diketahui lagi bahwa dulunya di daerah Simongan Laksamana Cengho pernah mendaratkan kapalnya dan membangun sebuah kelenteng atau yang sekarang dikenal sebagai kelenteng Sampokong yang dulunya itu terletak di pesisir Kota Semarang di masa lalu. Dan benteng ini terletak di timur Stasiun Tawang atau terletak di sekitar daerah Selekong. Dulunya benteng ini digunakan sebagai pusat pemukiman etnis Belanda di masa lalu dan juga memfasilitasi perdagangan yang berlangsung di masa lalu. Dan di setiap sudutnya terdapat bastion atau menara pengawas yang berbentuk silinder. Dan untuk bastionnya sendiri itu dinamakan 5 daerah yang ada di Belanda sana, yaitu seperti ada di sini Ramsdum, Spunspan, Sembilan, Amsterdam dan Utrecht. Dan ini adalah penampakan ketika kita berada di luar benteng Bischofshofen Semarang. Untuk benteng yang ada di sebelah sana. Dan atas keberhasilan perdagangan yang dilakukan oleh VOC di Semarang, VOC memutuskan untuk membangun kawasan Kota Semarang lebih maju lagi menggunakan konsep
film Lightboom atau sekarang dikenal dengan konsep Little Netherlands, di mana konsep ini mengadaptasi arsitektur dan tata letak yang sama persis yang ada di Belanda sana, sehingga sekarang kita akan menemui, tidak mengherankan ketika kita ada di Semarang, kita akan menemukan beberapa bangunan yang sama seperti yang ada di Belanda sana. Dan pada tahun 1740-an, benteng Pimkopan Semarang dihancurkan secara bertahap, sehingga sekarang kita tidak akan menemukan lagi sisa runtuhan benteng Pimkopan Semarang di Semarang. Dan benteng yang tadi itu dihancurkan dan digantikan benteng tembok yang mengelilingi kawasan kota lama Semarang. Dan benteng ini dibangun atas dasar peristiwa geger pecinan yang terjadi pada tahun 1740-an. Untuk peristiwa ini merupakan konflik antara etnis Tionghoa dan etnis Belanda di Batavia. Meskipun terjadi di Batavia, namun peristiwa ini mempengaruhi kondisi sosial di beberapa daerah di Pulau Jawa, salah satunya ada di Semarang, sehingga benteng tembok ini merupakan perwujudan untuk berlindung etnis Belanda dari etnis Tionghoa di masa lalu. Dan sekarang kita berada di Taman Sri Gunting, dan di sana terdapat gereja Menduk. Dulunya di tahun 1820-an, di area ini merupakan area pusat pemukiman etnis Belanda di masa itu. Dan atas pembangunan yang dilakukan oleh Hindia Belanda atau berkat pembangunan yang dilakukan, kota Semarang menjadi kota metropolitan dan kota kosmopolitan pertama di Indonesia, ditandai dengan adanya perkereta-apian di Indonesia yang dimulai di kota Semarang. Dan perlu diketahui, stasiun tertua di Indonesia itu ada di Stasiun Tawang. Oh, Serapi. Aslis. Anik gua. Ayo. Bangunan kota Semarang sendiri itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase pra-benteng, fase benteng, dan fase pasca benteng. Dan teman-teman sekalian bisa melakukan scan QR yang ada di setiap masing-masing display untuk mengetahui eksplanasi lebih lanjut terkait dengan sejarah yang berada di area ini. Dan untuk selanjutnya, mari kita lanjut terlebih dahulu di sebelah sini. Nanti bisa kembali ke sini lagi untuk membaca atau untuk berfoto. Jadi di sini kita akan menjelaskan terkait tentang dimensi 3D ya, 3 dimensi, yang dimana di sini ada fragment teko. Nah, fragment teko ini beberapa bentuk ya, ada mulai dari bahan, bentuk dan ciri khas, timeline fase serta sumber. Untuk yang pertama, kita pilih bahan terlebih dahulu. Nah, di dalam bahan sendiri, fragment teko ini berbahan logam dan ditemukan tanpa tutup dalam kondisi berkarang. Ya, ini seperti contohnya ya. Lalu kita kembali lagi. Nah, selanjutnya ada bentuk dan ciri khas dari fragment teko ini. Nah, jadi teko ini berbentuk logam ya, ditemukan tanpa tutup dengan kondisi berkarat. Lalu selanjutnya ada timeline fase. Pada timeline fase ini, fragment teko ini diperkirakan digunakan pada fase pasca benteng atau benteng Semarang berdiri. Nah, dan yang terakhir ada sumber. Nah, terkait sumber dari fragment teko ini merupakan hasil ekskavasi tim Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Jadi fragment teko ini merupakan bentuk salah satu peninggalan dari peninggalan yang ada di Museum Kota Lama Semarang ini. Oke. Kenapa di atas lokomotif ini tidak ada tempat duduk? Karena memang lokomotif ini beroperasi tidak hanya untuk mengangkut manusia, melainkan juga mengangkut komoditas yang berada di sekitar kota Semarang. Dan untuk jalur operasi tram ini dulunya startnya itu dari bengkel tadi atau di kantor utamanya di Sentral Jurnatan, lalu berakhir di sekitar Jomblang atau di sekitar bangunan Lawang Sewu dan kembali ke bengkel ini lagi. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan perkereta apian Indonesia, para teman-teman bisa membaca
yang ada di sekitar sini, ada 5 konten dan bisa melakukan scan QR di masing-masing display. Dan karena ini adalah konten terakhir, saya persilahkan kepada para teman-teman jika ingin menaiki replika ini melalui tangga yang ada di sebelah sana. Dan karena ini adalah sesi terakhir, saya pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih juga atas masukannya dan saya mohon maaf jika ada satu kata atau salah berkata. Dan untuk jalan keluarnya sendiri nanti teman-teman bisa melalui di sini, nanti tidak perlu kembali ke halaman awal. Jadi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan perlu diketahui terdapat 3 maskapai kereta api yang dulunya beroperasi di dalam kota Semarang, yaitu ada SJS, ada SJS, dan NIS. Dan kebetulan peruntukan bengkel yang ada di sini merupakan bengkel milik maskapai SJS atau Semarang Juara Stoklam Maskapai. Dan untuk kantor pusatnya sendiri itu ada di belakang bangunan Indomaret sana. Itu nanti teman-teman bisa menemukan bangunan yang besar itu dinamakan Central Jonathan. Dan untuk pengoperasiannya sendiri kereta api atau gerbong akan dinaikkan di atas struktur ini, lalu akan diperbaiki atau dibersihkan dari bawah. Mungkin sama ketika kita membersihkan mobil atau mencuci mobil secara konvensional. Mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya kenapa museum ini dibangun di tengah udara. Karena memang dulunya museum ini sebelum dibangun merupakan taman kota, dinamakan Taman Kota. Dan pada tahun 2018 secara tidak sengaja ketika melakukan renovasi di taman itu menemukan reruntuhan ini, sehingga pada tahun 2018 hingga tahun 2020 arkeolog melakukan penelitian reruntuhan ini dan arkeolog berhasil mengidentifikasi bahwa reruntuhan ini merupakan bekas bengkel milik salah satu maskapai kereta api di Semarang. Dan arkeolog juga menemukan beberapa temuan lepas yang ada di sana, yaitu ada fragmen botol kaca, lalu ada keramik dari dinasti Qing, dan ada fragmen tulang rusa. Dan museum ini didirikan sebagai bentuk konservasi atau perawatan dari situs Bubakan ini sendiri. Dan untuk selanjutnya, mari kita lanjut ke konten terakhir. Nanti para teman-teman sekalian bisa kembali ke sini untuk membaca atau berfoto.